ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا. Apa tugas guru? Tanyaannya ente, Pak. Baik, yang pertama tugas guru, dia membimbing para peserta didik, kemudian sekaligus mengajar mereka dengan sesuai kompetensi dasar dan kemampuan mereka. Lagi, Pak. Kemudian yang berikut adalah sebagai murabi atau pembimbing, dalam hal ini tutor, atau juga sebagai fasilitator untuk memberikan pembelajaran atau pengajaran kepada peserta didik. Kemudian yang terpenting juga dari guru itu sendiri adalah bukan cuma sekedar mentransfer ilmu kepada peserta didik, tapi kemudian bagaimana bisa memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik itu sendiri. Ya. Bisa disebutkan, Pak, 3 domain dalam pembelajaran. Tiga domain dalam pembelajaran itu apa? Kaitannya dengan taksonomi belum? Ya, untuk taksonomi belum itu kan ada namanya pengetahuan, ya, pengetahuan, dan itu terbagi menjadi 3, yaitu pengetahuan kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik. Nah, ini teori dari Bloom, ya. Kemudian direvisi kembali yang sebelumnya. Bloom ini beliau menggunakan kata benda seperti mengetahui, kemudian memahami, menerapkan, menganalisis. Sebelumnya pengetahuan, kemudian pemahaman, penerapan, kemudian pada tahap analisis, evaluasi, kemudian pada kreasi. Nah, di sini dari teori ini itu direvisi oleh Catrol dan Anderson, itu menjadi dialihkan untuk tujuan pendidikan ini pada kata kerja. Jadi memahami, kemudian mengingat, memahami, kemudian menerapkan, mengaplikasi, mengevaluasi, dan mengkreasi. Ya, mungkin saya mesti diluruskan, Pak, tadi itu bukan kata benda, ya, mungkin lebih tepatnya kata kerja operasionalnya, ya. Ya, jadi dari kata benda ke kata kerja operasional. Ya, yang berikut ada juga tadi yang mungkin perlu juga ini bahwa bukan pengetahuan afektif, bukan pengetahuan psikomotor, ya. Jadi mungkin lebih ke penilaian, ya, atau 3 ranah. Ya, jadi pengetahuan itu kan kognitif, ya. Jika kalau afektif itu berarti sikap. Kalau psikomotor itu adalah skill atau keterampilan. Iya. Oke, baik. Yang berikut, pertanyaan berikutnya adalah mungkin bisa dijelaskan terkait dengan TPACK. Apa itu, Pak? TPACK itu kan merupakan teknologi pedagogil konten jadi PTACK itu tentang teknologi pedagogil konten apa yang terakhir ini, knowledge
Nah, jadi guru dituntut untuk kemudian bisa bagaimana dalam PTK atau PTEK ya namanya ini, itu ada 3, bagaimana pengetahuannya, kemudian teknologinya, dan konten atau materinya. Seperti itu. Intinya TPACK itu adalah yaitu pengetahuan atau pengetahuan teknologi dan konten jadi bagaimana pengetahuan tentang teknologi, konten, dan knowledge itu sendiri yang dituntut pada seorang guru. ya. Jadi intinya adalah TPACK itu adalah pembelajaran yang menggunakan penerapan sistem atau gabungan sistem pendidikan. Ya, jadi itu lebih tepatnya Pak. Jadi pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi tertentu dalam pembelajaran. Seperti itu intinya. Nah, domainnya yang berikut bukan domainnya. Saya ingin tanyakan berikutnya adalah mengapa TPACK itu penting bagi guru dalam pembelajaran? Karena seorang guru atau pendidik itu bagaimana pembelajarannya itu bukan hanya pada pengetahuan saja, tapi kemudian bagaimana bisa dikoneksikan dengan teknologi, kemudian konten atau knowledge pengetahuan itu sendiri. Karena tuntutan bagi seorang guru dalam TPACK ini, karena tantangan kita para guru, kadang siswa itu lebih mengetahui dalam hal teknologi daripada itu guru sendiri. Maka dalam hal ini guru harus tampil bisa menguasai teknologi, kemudian pedagogil yaitu strategi pembelajaran dalam hal ini, kemudian knowledge, konten dari materi itu sendiri. Kira-kira demikian, Bu. Kira-kira bagaimana implementasinya, Pak? Nah, kalau implementasinya adalah dalam pembelajaran ya, kan pedagogil itu kan strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru, dan tuntutan di abad 21 ini bagaimana guru itu bisa menerapkan juga teknologi. Dalam hal ini pembelajarannya juga berbasis teknologi ya, paling tidak bisa mengoperasikan proyektor LCD, kemudian mengoperasikan laptop dan seterusnya, internet dan seterusnya. Kemudian materi kan, konten dari materi itu kan disampaikan di teknologi itu sendiri ya, dalam hal ini proyektor LCD. Kemudian karena tujuannya di sini untuk menarik ya, peserta didik itu sendiri. Karena jadi tantangan kita sendiri, apalagi para siswa itu, mereka siswa yang hidup di zaman digital seperti ini, maka pembelajaran dalam bentuk monoton atau ceramah seperti itu kadang tidak begitu menarik. Maka di sini guru dituntut untuk tampil di sini sehingga pembelajarannya itu bisa menarik dan siswa itu sendiri bisa memahami apa yang disampaikan. Oke. Bapak guru Al-Quran Hadis kan? Ya, Al-Quran Hadis. Selain Al-Quran Hadis Pak, apa Pak? Saya hanya Quran Hadis, Al-Quran Hadis saja. Iya. Oke. Nah, kaitannya dengan TPACK, kira-kira bagaimana itu Pak? Kalau misalnya dalam materi apa yang kira-kira bisa Bapak pakai, dan dalam proses pembelajaran itu kita menerapkan TPACK itu? Baik. Kalau saya sebagai guru Quran Hadis itu pada saat mengajar, menyampaikan itu menggunakan LCD proyektor itu pada saat memperlihatkan video bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Sebagaimana contoh dalam surat Yusuf ya,
dalam surat Yusuf itu di ayat ke-11 kalau tidak salah, itu ada bacaan ismam. Ismam. Nah, pada saat kita memperagakan di siswa tentang bacaannya itu, maka tidak terlalu ini ya. Maka saya mengambil video di YouTube, misalkan dari seorang syekh membacakan dalam LCD ya, proyektor, saya perlihatkan ke mereka bacaannya. Saya perlihatkan bacaan seperti ini, bacaan ismam, dimonyongkan mulutnya. Nah, dari situ siswa kan lebih menarik, lebih melihat langsung. Walaupun agak lucu juga ya, dalam surat Yusuf itu mencongkan mulut, tapi kalau di pembelajaran itu kita menggunakan LCD proyektor, itu lebih menarik sekali. Apalagi tampilan gambarnya, kemudian penjelasannya juga sudah ada di layar, itu lebih menarik ketimbang saya mengajarkan langsung. Nah, ini yang di Quran hadis juga yang saya perlihatkan. Di sisi lain juga motivasi siswa untuk menghafal. Jadi perlihatkan kisah-kisah para menghafal Quran, metode jitu untuk menghafal, murojaah, itu kadang kita perlihatkan orang-orang yang sudah selesai hafalannya. Nah, ini motivasi mereka dalam belajar. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, mungkin Bapak bisa menyebutkan komponen-komponen RPP menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Baik, kalau untuk Permendikbud tahun 2016 tentang komponen RPP itu kan ada 13 ya. Jadi yang pertama itu identitas yang memuat di situ waktu, kemudian pelajaran, kemudian semester, kemudian yang berikut tentang kompetensi inti, kemudian kompetensi dasarnya, kemudian masuk di situ juga tujuan pembelajaran. Berapa itu Pak? Dihitung ya Pak ya? Dihitung satu. Baik. Satu. Jadi yang pertama identitas yang di situ pelajarannya kelas, semester, kemudian yang kedua adalah materinya, kemudian kompetensi dasar, kompetensi identitas apa dulu Pak? Satu identitas apa? Identitas sekolah atau madrasah. Oke, yang kedua. Kemudian identitas atau madrasah itu adalah sudah menyangkut situ kelas, semester. Kemudian yang berikut yang ketiga ya, materi, kemudian jumlah jam. Kemudian yang berikut adalah yang kelima, kompetensi. Sudah berapa Pak? Sudah berapa? Dihitung Pak? 5 ya? Iya, kompetensi inti. Tunggu dulu ya, saya hitung. 1, identitas. Sekolah. Ya. 2, semester, kelas. Ya. 3, kemudian materi. 4, jumlah jam. Oke, alokasi waktu. 5, kompetensi inti. Oke. Kompetensi dasar. Kemudian yang ke-7 tujuan pembelajaran. Kemudian bahan ajar. Kemudian sumber belajar. Dalam hal ini media belajar. Kemudian yang berikut yang ke-10 adalah langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang ke-11 adalah penutup. Yang ke-12 penilaian. Maksudnya kita lewat satu ini. Sumber tadi itu Ibu, sumber dan media itu sudah 2 paket tadi. Jadi sumber belajar, kemudian media belajar. Apa dulu? Model pembelajaran. Satu paket itu. Sumber dan media, kemudian model pembelajaran. Kita lewat tadi model pembelajaran. Dan yang terakhir penilaian. Penilaian. Sepaskah? Iya, 13. Iya. Jadi ini mungkin hal yang kadang sederhana, namun seringkali
kita juga kadang tak putar-putar untuk sekedar menyebutkan komponen RPP, padahal sebenarnya ini adalah hal yang sangat lumrah, lazim, dan biasa kita kerjakan di sekolah, apalagi sudah bertahun-tahun mengabdi ya. Dan saya tanya lagi Pak, ini komponen RPP-nya Bapak sudah seperti itu kah yang dikirim di LMS? Iya, sudah seperti itu Bu. Sudah seperti itu? Iya. Sudah 13? Iya, 13. Oke, jadi bisa dipastikan kalau sudah 13 itu berarti sudah RPP-nya sudah baik. Sudah paling tidak sudah memenuhi komponen yang diharapkan oleh kurikulum 2013. Yang berikut, untuk kurikulum yang terbaru ini mungkin bisa Bapak sebutkan komponennya Pak? Nah, untuk kurikulum yang terbaru ini itu karena ini di masa pandemi seperti ini, maka untuk RPP-nya itu jadi satu lembar, dan dia kalau di K13 dia terdiri dari 13 komponen, ini dia terdiri dari 3 komponen saja. Jadi kalau tiga komponen itu, yang pertama adalah kompetensi inti, kemudian yang kedua tujuan pembelajaran dan evaluasi. Bapak sudah buat kan kemarin kan di tugas ketiga kan? Tugas ketiga di LMS itu kan ada pembuatan, jadi istilahnya bukan RPP Pak ya, kalau untuk jadi modul ajar. Oh iya, ada Bu, ada. Modul ajar. Jadi modul ajar itu kan kurikulum 2022 ya. Jadi lebih ditekankan pada Merdeka Belajar atau profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila yang itu kan ada 7 komponen di situ, bagaimana mereka beriman, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan satu itu ya ada. Jadi yang mana yang betul Pak? 3 komponen atau 7 komponen? Kalau yang model RPP-nya komponen dari segi penulisan dari urutannya itu kan K13, 13. Kalau yang untuk RPP yang revisi COVID ini ada 3 komponen. Tapi kalau yang RPP yang dimaksud tentang K22 ini, itu dia komponennya itu kalau saya lihat sama, tapi dia lebih menekankan pada profil pelajar Pancasila. Begitu. Ya Pak, maksudnya bisa diulang? Saya masih bingung Pak, karena kenapa saya bingung? Karena tadi kan yang saya tanyakan adalah bagaimana komponen di kurikulum yang terbaru ini, yang sempat kan kemarin Bapak sudah membuat tugas di LMS terkait dengan itu kurikulum yang terbaru itu. Nah, saya tanyakan berapa komponennya, Bapak bilang tadi 3, kemudian setelah itu Bapak lagi bilang 7, jadi sebenarnya yang mana yang benar, 7 atau 3? Ya. Karena saya netizen jadi bingung ini Pak. Kalau misalkan ini Bu, kalau misalkan untuk maksud saya yang K13 yang 17 komponen itu kan sebelum COVID, kemudian pada saat COVID itu oleh Menteri Pendidikan dibuat jadi 3 komponen saja RPP-nya, 3 komponen saja. Nah, untuk yang saya jelaskan tadi kurikulum 2022 itu pembelajarannya itu sebagaimana K13 komponennya, namun di situ lebih ditekankan pada profil pelajar Pancasila. Yang di profil pelajar Pancasila itu ada 7 di situ yang dimuat dalam K22, diantaranya yaitu beriman, kemudian bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kemudian kreatif. Yang satu itu saya lupa yang satu itu.
berdaya guna kalau tidak salah Bu. Ada 7 semuanya itu di K3 K22 seperti itu yang modul ajar yang kemarin yang kita susun. Apa bedanya Pak kurikulum yang baru ini dengan 13 kemarin? Kalau untuk kurikulum 2013 sebelumnya itu kan penilaian pada 3 hal, itu aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk K22 ini atau kurikulum 2022 ini itu kalau yang saya pahami untuk penilaian, dan ini kan baru masuk di tahun ini kan untuk K22 modul ajarnya, itu lebih menekan, itu penilaian itu sama, dan lebih menekankan kepada minat dan kemampuan siswa itu sendiri, lebih ditekankan ke situ. Itu yang kemarin penjelasannya yang saya pahami dari Pak Ibnu. Oke, baik. Oke, pertanyaan berikutnya, di alur pembelajaran Bapak yang tertuang di RPP itu pasti akan menuangkan tentang metode dan model pembelajaran. Bapak bisa sebutkan apa perbedaan antara model dengan metode? Saya mau tanya dulu Pak, model dan metode itu sama apa beda? Beda Pak, beda Bu. Ya, bedanya bagaimana Pak? Ya, kalau model itu lebih pada proses ya, lebih pada prosesnya. Kemudian kalau metode itu lebih pada caranya. Nah, kalau misalkan di modul yang kita pilih di RPP bagian 2 ini, itu dia memuat PJBL, Project Based Training. Nah, di situ kami mencantumkan model pembelajarannya di situ. Nah, adapun untuk metodenya atau caranya adalah itu dalam bentuk ceramah, penyampaian diskusi, pengarahan, kira-kira seperti itu, Bu. Oke. Berikutnya, mungkin Bapak bisa sebutkan teori-teori dalam belajar yang Bapak tahu. Teori belajar itu kan ada teori behavioristik, kemudian ada teori humanistik, kemudian konstruktivistik, dan teori dan sosial. Apa lagi terakhir? Ada hanya 4 itu, Bu. Hanya 4 teori? Teori belajar. Hanya 4? Ya. Oke. Sebenarnya kalau berbicara tentang teori belajar itu ada banyak juga, tidak hanya segitu. Namun yang lebih lazim kita tahu adalah yang sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi. Oke, kalau demikian, mungkin Bapak bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan teori humanistik itu? Teori humanistik itu dia kan berawal dari aliran behaviorisme. Jadi lebih menekankan pada, jadi seperti guru ya, saya ambil contoh seperti guru dan siswa itu sendiri. Nah, guru ini kan pengamat ya, pengamat yang menilai bagaimana perkembangan siswa itu sendiri. Sementara siswa ini adalah pelakunya. Nah, teori humanistik itu adalah dia tidak melihat siapa pengamatnya, tapi yang lebih ditujukan atau yang lebih difokuskan adalah tentang pelakunya itu, dalam hal ini peserta didik. Seperti itu. Bedanya dengan behavioristik kan pelaku dan guru itu sendiri yang memberi stimulus, kemudian respon adalah siswa itu sendiri, itu lebih menekankan kedua-duanya dan itu terukur. Jadi itu bedanya, dia lebih terukur, bukan abstrak, dia konkret. Nah, untuk humanistik itu dia
alirannya ini dari behaviorisme ini, seperti itu. Jadi lebih menekankan kepada pelakunya, yaitu peserta didik itu sendiri, bukan pada pengamat atau guru itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya mungkin barangkali nanti bisa di share dilihat lagi di internet terkait dengan beberapa teori dalam pembelajaran. Jadi intinya kalau teori humanistik itu adalah bahwa teori belajar apapun itu baik untuk dimanfaatkan asalkan memanusiakan manusia. Jadi tujuannya itu adalah memanusiakan manusia. Oke, lebih detailnya nanti bisa dibahasakan lebih jauh dipahami melalui internet, Pak ya. Berikutnya bisa Bapak jelaskan terkait dengan model problem based learning. Jelaskan. Jadi model problem based learning yaitu model pembelajaran yang menitik beratkan pada permasalahan. Jadi di sini model pembelajarannya adalah siswa atau peserta didik itu sendiri itu diarahkan oleh guru untuk bisa bagaimana memecahkan masalah, dan dalam metode ini itu lebih ditekankan kepada kontekstual yang dalam keseharian mereka, sehingga di sini siswa bisa memahami dan bisa dituntut untuk memecahkan masalah yang ada. Oke. Selanjutnya sebutkan ciri-ciri soal HOTS. Ciri-ciri soal HOTS itu yang pertama itu menganalisis KD kompetensi dasar. Kemudian yang berikut adalah soalnya itu Stop dulu, jangan lanjut dulu. Ya. Tadi menganalisis kompetensi dasar. Yang saya tanyakan kan ciri-ciri soal HOTS ya. Kira-kira ya. Ini kan yang saya tanyakan ciri-ciri soal ya. Jawabannya menganalisis KD. Maksudnya Pak? Gimana itu ya? Kira-kira ya soal yang seperti apa itu yang sampai menyebutkan KD itu? Oh, kalau saya memahami cara membuat soal HOTS, itu karakteristik. Ya, jadi saya ulangi untuk karakteristik soal HOTS itu yang pertama, yaitu soalnya itu lebih namanya saja HOTS, jadi dia higher order thinking skills. Jadi bagaimana soalnya itu tingkat tinggi ya, dia lebih menonjolkan lebih bagaimana siswa itu bisa soal karakteristik yang pertama itu siswa soal HOTS itu kan higher order thinking skills, jadi keterampilan tingkat tinggi, artinya soalnya itu agak sulit. Kemudian yang kedua adalah soalnya itu lebih pada kontekstual, seperti cerita dalam bentuk literasi, kemudian numerasi, kemudian yang berikut Merasi. Literasi dan numerasi. Nah ya, oke. Iya. Terus kemudian yang berikut adalah soal karakteristik yang ketiga, yaitu lebih pada kontekstual, Bu. sudah tadi disebutkan yang kedua itu.
Yang Yang ketiganya, yang ketiga, saya sudah lupa. Cuman yang kedua, dua hal itu Bu yang ya, jadi secara umum itu ada tiga. Jadi ceritanya kalau soal HOTS itu adalah dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemudian memiliki basis permasalahan kontekstual, kemudian menggunakan bentuk soal yang beragam. Ya, jadi berarti soal HOTS itu tidak harus sulit, Pak, tetapi kemudian bagaimana bisa mampu merangsang berpikir tingkat tinggi. Jadi biasanya umumnya soal-soal HOTS itu mengandalkan kemampuan analisa siswa. Jadi makanya biasanya kalau ada soal-soal yang seperti itu pasti banyak bacaannya. Ya, jadi mungkin Bapak pernah lihat soal AKM yang sering diinikan, itu kan literasi ya. Jadi banyak membaca. Kadang-kadang satu nomor itu bisa sampai 1 halaman. Ya, makanya itu yang membuat saya kemudian mundur ketika kemarin itu kan saya sempat lulus menjadi calon penulis AKMI. Hanya saja saya tidak kuat, Pak, karena memang banyak sekali satu nomor itu bisa 1 halaman. Ya, jadi memang agak berat. Jadi ini tapi ini penting untuk kita ketahui guru, dan itu nanti yang diharapkan kiranya bisa membuat soal-soal yang seperti itu, karena salah satu tujuannya juga adalah supaya siswa itu membaca, ya. Mengingat minat baca siswa itu kan meningkat. sangat rendah. Oke, baik. Berikut terakhir dari saya, Pak. Apa yang dimaksud dengan discovery? Bagaimana Bu? Discovery. Discovery itu pembelajaran lebih ditekankan kepada penemuan atau konsep itu sendiri, pola. Ya, jadi pola itu sendiri agar kemudian bagaimana secara umum peserta didik itu bisa memahami inti dari sebuah pembelajaran. Seperti kalau misalkan dalam Al-Quran hadis, ya, misalkan tentang memahami atau Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku, maka konsepnya di situ kita bagi seperti pengertian Al-Qurannya, kemudian tujuan dan fungsi Al-Quran, nama-nama lain dari Al-Quran, kemudian implementasi Al-Quran kehidupan sehari-hari. Nah ini konsep, ya, atau pola yang bisa kita gambarkan kepada siswa untuk materi yang kita akan ajarkan nanti. Bapak sudah pernah melakoni itu, menggunakan model discovery dalam pembelajarannya Bapak? Kalau secara umum, kalau misalkan dalam penjelasannya itu, biasakan kita buat bagannya, buat konsep, peta konsepnya secara umum saja pada saat proses pembelajarannya. Oke, baik. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Berlanjut ke Pak Ibnu, Pak dosen, silakan Pak. Dilanjutkan bertanya. Ada lagi yang lucu Pak di sini.
Suaranya Pak Dokter. Semakin larut ya. Makin larut Pak, jadi semakin konsentrasi makin terganggu ini Pak. Baik. Pak Jasri udah berapa lama di mana? Ini MTS ya? Iya, MTS saya, MTS. Yang di mana ya? Di Bone Bolango atau di kota? Di Bone Bolango. Oh, berapa lama? Saya sudah 11 tahun 5 bulan. Cukup lama ya. 11 tahun 5 bulan. Udah cukup senior di situ ya. Pertanyaannya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Kira-kira tidak ada kesulitan nggak menerapkan konsep baru ini di Wahda? Di sekolah maksudnya. Belum diberlakukan oleh Pak. Ya, ke depan kira-kira. Baik, profil pelajar Pancasila sebagaimana yang sudah kita dengarkan penjelasannya secara umum dari Pak pada saat materi itu, kalau diterapkan di MTS Wahda Islamiyah itu justru lebih pas, lebih cocok sekali ya, karena profil pelajar Pancasila itu kan dia kan memuat 7 hal di dalamnya, yaitu beriman, kemudian bertakwa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif. Nah itu lebih cocok lagi, apalagi kalau kita di pesantren atau di MTS Wahda itu ada namanya program tarbiyah, jadi pembinaan karakter yang sebelum K22 ini, K13 juga sudah cocok dengan pembelajaran yang ada di MTS Wahda. Baik. Kira-kira dari aspek konteks, profil pelajar Pancasila itu yang Bapak sebutkan tadi 7, ya mestinya dia 5. Karena beriman dan bertakwa itu kan digabungkan ya. Oh iya. Ya, dia satu komponen. Include itu. Include. Kira-kira ayatnya ada nggak kelima itu? Bagaimana Pak? Dalil pendukung terkait dengan 5 konsep profil pelajar Pancasila itu ada ayatnya nggak? Kalau kita lihat itu ada ayatnya Pak. Ya, kalau yang pertama kan sudah pasti beriman dan bertakwa. Di khutbah Jumat ada ittaqullah haqqa tuqatih itu. Nah, sekarang mandiri. Ada enggak? Kalau untuk, boleh saya agak lompat sedikit ke kebinekaan. Saya tanya langsung ke aspek dasar dari itu. Ayatnya gitu. Maksudnya pada saat munculnya ide tentang profil pelajar Pancasila, pada hakikatnya di Al-Quran udah banyak menyinggung ini, ya kan? Kalau dikaitkan dengan mapel Quran hadis berarti ada dasar ideologis terkait dengan ayat penunjang. Kira-kira kalau kita ambil kata mandiri, Bapak bisa sebutkan ayat yang terkait dengan itu tidak? Kalau misalkan ayat mandiri ini mungkin lebih kepada, kalau yang saya pahami ya. Ayatnya apa ya? Ayatnya dulu. Ayatnya yang menganjurkan orang mandiri. Kan guru Kurdis itu? Ya, kalau guru Kurdis kan dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis gitu maksudnya. Ini penting juga karena berkaitan dengan masalah konsep dasar, ya, konseptual. Ada itu. Kalau mandiri itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ayat yang lazim Pak. Surah apa? Ayat lazim itu Pak Jasri. Ya, mandiri innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang kan tidak bisa dirubah gitu, kecuali dia ada pesan-pesan mandiri. Ya, kalau gotong royong? Kalau gotong royong kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Ya, jadi meskipun dia masih konsep dasar kurikulum, nalar kita sebagai seorang guru Kurdis itu sudah mulai menyesuaikan. Oh, ternyata di ayat ini banyak yang bisa kita kembangkan. Itu, makanya modul ajar LKPD itu kan ada esensi pesan bahwa apa alasan kurikulum itu berubah? Apakah bahan ajar itu perlu pengembangan? Apakah LKPD yang kita buat sekarang ini sudah seperti kitab suci yang tidak bisa dirubah? La roiba fihi. Mestinya kan ada inovasi dari guru-guru calon, guru profesional yang menjadi lokomotif perubahan di sekolah itu. Itu pesannya. Ya. Apalagi kreatif. Kreatif. Wabtaghu, dan bertebarlah kalian. Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, gitu ya. Iya. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau berpikir kritis, bernalar global gitu. Nalar global ya. Berkebinekaan. Ya, berkebinekaan. Nah, itu kan lebih kepada dalam surat Al-Hujurat itu, Pak. Waja'alnakum syu'uban Wa qabaila lita'arafu. Iya. Ya. Jadi kalau yang itu berwawasan global. Kalau berwawasan global, insya Allah. Ya banyak ya, inna fi khalqis samawati wal ardi, itu dunia dan isinya gitu kan. Ikhtilafil laili wan nahar, siang dan malam. Artinya kita tuh tidak hanya soal fikih saja belajar soal Quran, tapi penciptaan dunia yang membutuhkan ilmu-ilmu sains, IPA, sekarang sudah digabung dengan IPAS ya. Yang menjadi IPAS istilahnya. Ikhtilafil laili wan naharil ayatil liulil albab. Itu kan berwawasan global pesannya di situ. Ada tanda-tanda alam yang harus kita pelajari. Ya, saya kira itu yang terkait dengan masalah profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Saya kembali ke pertanyaan klasik, ya, itu kan ada di modul ya, istilah PBL, PCBL, dan DBL. Tapi soal DBL ini yang menjadi pesan kurikulum 2022 itu belum banyak yang dipahami oleh peserta. Kira-kira bayangan Bapak tentang DBL itu bagaimana? DBL ini kan lebih penekanan kepada minat peserta didik itu sendiri. Iya, Ya. baik. Itu kan kalau kita petakan model pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 pendekatan, 3 cara dalam rangka pemenuhan minat dan bakat, ya kan? Iya. Ya, itu yang pertama ada namanya diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang satu diferensiasi produk. Kira-kira bisa dijabarkan tidak itu kalau di modul ajar? Diferensiasi konten, proses, dan produk. Karena modul ajar juga kan masih baru, Pak ya. Baru diterapkan juga akhir Februari kemarin ya. Dan mungkin pada tahun ajaran ini, jadi mungkin saya masih ini tentang itu. Cuman kalau yang saya pahami secara umum itu lebih kepada minat dari peserta didik itu sendiri. Kalau untuk penjabarannya itu masih. Itu konten dasarnya begitu. Nah sekarang kalau kita lihat terkait dengan diferensiasi konten. Tadi Bapak kan sudah sebutkan bagaimana Bapak mengumpulkan media audiovisual yang berkaitan dengan masalah teknik membaca ismam, teknik membaca imalah, teknik membaca nakol, ya. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat, termasuk huruf-huruf al-muqatta'ah yang masih banyak juga yang kurang tepat. Itu bagian dari konten yang Anda linkkan di LKPD itu salah satu pembelajaran berdiferensiasi. Ya kan? Kalau Anda mau praktekkan, itu kalau umpamanya
lagi sariawan itu ismam itu ya tak pancar-pancar itu wahor itu ya. Jadi, memang penting untuk mendekatkan hal-hal yang sifatnya audio kemudian divisualisasikan, maka menjadi audio visual dengan video. Itu konten. Jadi konten-konten terkini udah banyak kita dapatkan di YouTube, tinggal kita format ya. Ya, kemudian yang berkaitan dengan proses, kalau kita kaitkan dengan Al-Quran hadis bagaimana itu? Diferensiasi konten, proses. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran hadis, mungkin lebih pada pengamalannya. Ya, starting awalnya itu memang dia harus berawal dari sebuah tahapan, umpamanya di di sekolah itu, di wahda itu, kalau ikut lomba untuk lomba jenis menghafal Al-Quran hadis dengan bersanad yang 100 dan tanpa sanad 500, itu kan butuh kesungguhan seorang guru untuk menjelaskan bagaimana yang sanad dan yang tidak bersanad. Apalagi itu yang bersanad itu luar biasa panjangnya itu, mulai dari an Abi Hurairah dan an selanjutnya itu kan panjang. Maka istilah sanad ini bagian dari proses bagaimana sebuah hadis itu menjadi dikelompokkan sebagai hadis sahih, dikelompokkan sebagai hadis hasan li dzati, hasan li ghairi. Kemudian ada yang dhaif dan lain sebagainya. Ada proses menuju pengklaiman bahwa tingkat hadisnya ini seperti ini. Iya, kemudian produk seperti apa? Jadi hasil produk adalah bagaimana hasil bacaan-bacaan yang sudah ditashih, sudah didengar, sudah dimusyafahah, sudah talaqi kepada guru itu dibuatkan produk. Ya, sebagai bagian ini loh siswa kami dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Gorontalo yang suaranya sudah bagus, sudah didaber, fasohatul qiraahnya sudah bagus, sudah sesuai dan enak didengar gitu. Ya, artinya bahwa kita selama ini sering mendengar murattal Syekh Sudais ya sudah bisa dibandingkan dengan hasil produk-produk yang muncul dari anak-anak kita, ya kan? Iya. Tinggal bagaimana proses itu supaya menjadi sebuah bacaan yang enak didengar, tepat bacaannya, hukum tajwidnya oke. Itu diferensiasi sehingga sekarang kalau orang mau contohkan gini loh cara baca Bismillahirrahmanirrahim yang benar. Ada siswa kita yang sudah mulai menghadirkan contoh, udah didengarkan dipoles sedemikian rupa latihannya dan menghasilkan produk, dan itu menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan guru Al-Quran hadis, menjadi kebanggaan sekolah bahwa kita sudah masuk ke dunia dunia luar melalui akses video sekolah ya, kreatif atau yang berbentuk konten-konten terkini ya. Saya kira itu yang terkait dengan masalah model pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebenarnya bagus, cuman pengistilahan ini kan kayak macam masih baru. Tapi aspek praktek itu sebenarnya sudah banyak yang melakukan, ya. Tinggal pengembangannya, tahapan-tahapannya mungkin dari teori yang dikembangkan ini perlu penyesuaian, dan saya kira Quran hadis itu sangat cocok untuk berdiferensiasi, bukan hanya sekedar PBL atau PJBL, tapi juga diferensiasi. Diferensiasi itu memetakan minat dan bakat. Mungkin ada siswa yang bakatnya hanya bersenandung, bakatnya umpamanya bertilawah atau dengan tartil, ada juga dengan lagu yang dengan nagom ya istilahnya, mulai dari bayati, kemudian ada soba, jiharka, ada nahwan, ada ras, itu tahapan-tahapan yang memperindah ya, memperindah sehingga kita guru Quran hadis itu tidak berbenturan dengan masalah apakah mengaji dengan ros, mengaji dengan sika itu ada hadis Nabi atau tidak. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah membangkitkan minat dan bakat siswa, kreativitas,
bersesuaian, dan itu menjadi syiar, ya, menjadi syiar. Masa orang yang yang fasik saja banyak orang iklankan dan kontenkan di FB, sedangkan yang baik-baik malah kita tidak hadirkan sebagai penyaing buruk-buruk. Orang kita lihat di Facebook muncul hal-hal yang kurang etis yang ditonton oleh siswa, mestinya kita susah merem itu, menghadirkan lawan bahwa ternyata ada konten-konten baik dari materi Al-Quran hadis. Baik, saya share ini sebagai pamungkas ya dari materi ini. Apa ya? Baik. Baik, Pak. Saya coba yang ini aja. Kira-kira Bapak lihat ini. Ini terekam nggak? Profil pelajar Pancasila? Tidak. Oh. Layarnya ini rekam nggak? Iya, direkam ini, Pak. Soalnya kursi oh ya, Ibu Nur nggak ada. Kalau soal ini Bapak bisa baca nggak? Soal agak kecil. Kecil ya. Kecil. Bisa. Ya, silakan dibaca soalnya. Kira-kira kalau Bapak analisis ini, jawabannya apa? Saya baca dalam hati atau? Iya, silakan baca dalam hati dengan hati-hati. Ya. Dapat peserta didik yang menerima mulai merupakan tugas spirit kebersihan sendiri. Iya, Pak, sudah. Jawabannya apa? Saya menjawab C. Memberi teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa rajin, tidak terpengaruh dan dia tidak memulai perbuatannya. Ya, kalau di sini kan kalau pilihan C itu posisi Bapak tegas, keras, ya. To the point. Kalau kan ada itu di teori pembelajaran itu kan memberikan teguran itu sebagai dalam hal ini pembelajaran, sebagai pembelajaran agar kemudian siswa yang rajin juga itu tidak terabaikan begitu. Iya, kalau kita lihat konteks teksnya ini sebenarnya dia menggambarkan bahwa ada anggotanya yang tidak mau terlibat. Gitu kan? Iya. Yang tidak terlibat. Maka kalau pilihan yang itu C itu tepat, tapi yang paling tepat itu E. Ya. Ya, karena coba lihat, mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Ya, diundang kedua belah pihak. Ya, kalau umpamanya Bapak langsung tegur, bisa jadi gara-gara ngana lapor ini. Ya, jadi, kamu lapor saya menyebabkan saya jadi begini, gitu kan? Betul. Jadi masalah lebih fasilitasi dulu ini konflik ini. Difasilitasi, kemudian
disesuaikan komunikasi, apakah hari ini jadwalnya siapa yang di SK-kan, ya pada saat membersihkan ini wilayah depan, wilayah belakang, wilayah WC dan lain sebagainya. Sehingga semua menyadari bahwa tugas masing-masing ketika jadwal piket sudah ada itu bisa berlangsung secara baik. Nah, ini model-model HOTS ya yang akan kurang lebih yang akan Bapak hadapi pada saat ujian UK ya, UP ya, uji pengetahuan. Iya. Baik, saya tes bacaannya Bapak. Coba Bapak baca ini. Kecil ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law 'adzibannahu 'adaban syadidan aw la'adbahannah was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ya. Saya titik tekan pertanyaannya di huruf yang bertanda merah. Bisa nggak huruf alif yang berdekatan dengan hamzah dan huruf ya yang berdekatan dengan ya sebelumnya itu dibuang, dihilangkan? Karena dihilangkan atau ada, bacaannya sama. Oh, dihilangkan huruf ya-nya. Huruf ya karena ya-nya 2. Kan 2 ya dengan 1 ya bacaannya biaidin. Gitu kan? Begitu juga dengan aula azbahannahu, dihilangkan alifnya tetap bacaannya la azbahanna. Jawabannya bisa atau tidak ya? Ya pasti tidak bisa. Iya kan? Iya, Pak. Iya kan, masa merubah struktur Al-Quran baik huruf kata itu kan tidak bisa. Tapi kenapa ada dua huruf ini? Kita ambil contoh kata biaidin. Ya. Biaidin ya. Ini tanda 2 di atas ini, yang satu berbentuk sukun, yang satu berbentuk sukun tapi bentuknya bulat. Sama enggak gitu? Biaidin. Ya. Masya Allah. Padahal ini ayat ini sering dibaca, tapi nanti itu diketahui ada dari aspek tanda dulu. Tanda, kenapa 2 tanda yang menunjukkan istilah kalau kita itu tanda tidak dibaca atau sukun atau mati. Kenapa bentuknya beda? Kenapa tidak disamakan? Iya. Guru profesional ke depan ini luar biasa. Sampai benar. Bukan tidak ada ya di situ, Pak? Ya, ya. Kalau cek di Al-Quran di sekolah itu ada itu. Nah, makanya kalau pendekatan begini itu kan harus detail, rigid. Pertama kita kritisi dari aspek sukun, bentuk sukun. Apakah yang tanda 0 itu sukun? Di aidin? Nah, tidak. Tidak. Iya. Apa namanya? Kan ada namanya itu pasti. Kalau bukan sukun apa namanya? Apa ya? Apa namanya ini?
Tapi ada namanya ya. Ya, silakan Bapak cari namanya. Supaya apa? Ya, itu kan pasti beda. Kalau saya melihat biaidin, ya pertama dengan tanda sukun, tanda bacaan sukun itu adalah tanda yang meskipun mati tapi terbaca dalam lafal, muncul dalam lafal. Sedangkan ya kedua yang tidak menggunakan tanda sukun tapi menggunakan bulatan kecil, ya, atau yang disebut dengan sifrun, sifr, ya, itu tidak dibaca. Nah, tapi kata huruf ini tertulis di semua ayat Al-Quran, di Al-Quran cetakan manapun, tapi tetap ada. Oleh karena itu, jika siswa Anda bertanya terkait dengan kenapa ada dua model huruf dengan syakal berbeda, kira-kira jawabannya apa gitu. Iya ya. Itu. Yang kedua, ini kalau Anda baca kitab tafsir mengurai tentang satu kata ini, biaidin ini banyak versi. Ya, ini kan berbicara tentang bagaimana sama langit. Iya kan? Iya. Langit dibentuk, langit dicipta, langit dibuat struktur seperti itu. Biaidin itu apa maksudnya itu? Aidin itu kan yadun ya. Iya. Apakah tangan di situ tangan yang dimaksudnya ini tangan seperti kita, itu kan terjadi penafsiran. Atau ada makna lain, makna tafsiri yang menyebabkan bahwa indikasi ketambahan ya dengan tanda merah itu bahwa ada sebuah kekuatan yang melebihi kekuatan umumnya. Karena ini penciptaan langit. Langit dengan segala isinya, langit dengan segala planetnya itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu dicipta dengan sebuah kekuatan yang maha benar kuat, benar mahanya gitu ya. Makanya ada yang disebut dengan ya ziyadah, ya yang tambahan. Dalam tulisannya sebagai tambahan tapi punya makna. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilmu semantik, ada konsep baku ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bentuk struktur huruf dan kata akan menyebabkan perubahan makna. Sehingga munculnya titik dua ya yang bersamaan meskipun syakalnya berbeda, itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kalau dia terjadi begitu saja berarti ini bisa dirubah, bisa ditulis, bisa tidak. Tapi ternyata ayat Al-Quran tidak begitu. Maka alasan-alasan yang merasionalisasikan jawaban-jawaban ini, dia perlu pembacaan sebagai seorang guru profesional ke depan untuk melihat referensi, melihat tafsir, melihat bahasan-bahasan dari berbagai dimensi keilmuan. Karena ayat ini sering dibaca. Ya, ayat ini sering dibaca. Oke. Coba kita lihat lagi perbandingannya. Ya. Qalu ya ayyuhas sahir, qalu ya ayyuhas aziz. Ini kata ya ayyuha dua model, bacaannya sama. Pertanyaannya, bisa nggak kita tukar-tukar ini? Kita ganti di atas. Gimana guru Quran hadis menjawab itu? Ya, perlu ini. Ya, apa istilahnya itu kalau dalam teori belajar abad 21? Critical thinking. Berpikir kritis. Ya, berpikir kritis terhadap fenomena tulisan ayat Al-Quran dibaca beda, tapi tulisannya sama. Dibaca sama, tapi tulisannya beda. Iya. Ya. Iya. Gitu. Ini lagi. Wa idh qala Ibrahimu, di ayat lain menulis wa idh qala Ibrahimu. Ya, kata Ibrahim dua-duanya sama. Tapi kenapa yang satu hilang titik duanya diganti dengan ya? Iya. Orang menganggap bahwa wah itu kan sama. Kalau sama berarti bisa dirubah dong. Gitu kan? Iya. Tidak sama ini. Kata Ibrahim di atas dengan Ibrahim di bawah beda.
Ya, apakah jawabannya tentang kiroat, apakah jawabannya tentang semantik, apakah jawabannya memang begitu tulisan Al-Quran dari awal yang tertulis dalam manuskrip Al-Quran kuno, atau disebabkan karena riwayat yang memberikan sandaran terhadap penulisan kata itu memang punya dalil. Di ayat begini kata Ibrahim ditulis begini, di ayat yang sebelahnya kata Ibrahim ditulis begini. Itu tidak bisa ketemu. Ya, tidak bisa ketemu satu konsep bahwa semua disamakan. Nggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ya, maksudnya ini bukan apa ya? Saya kalau di kampus itu sering menghadirkan sesuatu fenomena yang mengajak orang untuk berpikir kritis, mencari jawabannya gitu. Ya, mencari jawabannya. Bisa nggak kita membaca wal asru? Ya, jawabannya nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya kan? Itu mengajak orang untuk berpikir kritis. Ya tidak bisa karena wawunya itu dalam kaidah bahasanya namanya wawul qasam. Waw yang menunjukkan sumpah. Gitu kan? Kalau wawul qasam maka berfungsi dari huruf waw itu kan mengkasrakan kata sesudahnya. Ya itu kan banyak belum diobok-obok oleh guru Kurdi, hanya mengacu kepada buku ajar, ya kan, buku ajar, kemudian buku siswa, habis selesai sih. Tapi fenomena orang berpikir mulai pelan-pelan. Ya mungkin MTS-nya kita ambil contoh-contoh sampel yang sesuai dengan nalar berpikir mereka. Betul. Tapi kalau sudah masuk ke aspek ini, kaligrafi, latihan kaligrafi, khot ini bisa jadi orang bertanya, Pak, model tulisan sholat itu bagaimana? Ya kan? Kata sholat itu pakai waw atau pakai alif? Dalam ayat Al-Quran, apalagi cetakan Madinah yang banyak digunakan oleh teman-teman di Wahda, wa aqimus sholata, itu tulisannya pakai waw, tidak pakai alif. Ya, pertanyaan siswa itu kan nyeleneh. Pak, tidak boleh kasih hilang itu. Wow, wow itu. Ya kan? Ya, buktinya Ustadz di azan kan tulisannya hayya 'alas shalah itu pakai alif bukan pakai waw. Boleh tidak terang ganti? Hayya 'alas shalah. Ya, kalau tidak boleh diganti, apa alasannya? Ini tidak gampang ini, tidak gampang. Hanya bersyukur, ya bersyukur sudah diajak untuk bergabung di PPG karena pertarungan semangat belajar sebenarnya di PPG. Kita tidak belajar. Mungkin S1 kita sudah lama kita nikmati ilmu itu. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi perlu penyesuaian. Oke. Pertanyaan kedua, kira-kira dari kalau klasifikasikannya ada media audiovisual yang beredar dan banyak digunakan dalam dalam pembelajaran dalam pendidikan, ada kurang lebih 128 aplikasi media audiovisual yang melahirkan media pembelajaran itu menggunakan aplikasi. Ada 128 yang familiar. Kira-kira dari 128 itu Bapak menguasai yang mana? Separuh, pemanya Canva, ya, Google Site, ya, Macromedia Flash, apalagi, ya, Edmodo. Ada berapa kurang lebih aplikasi yang familiar digunakan di sekolah untuk mendapatkan media pembelajaran interaktif audiovisual? Di antaranya itu yang sudah Pak sampaikan tadi, biasa juga Capcut, ya, betul. Capcut, kemudian KineMaster. Ya, KineMaster. Kalau untuk evaluasi? Ya. Evaluasi Pak, bagaimana? Ya, kan ada aplikasi yang berhubungan dengan evaluasi. Pakai itu Google Form. Nah, itu biasa itu. Google Form. Yeah. Ya, mestinya kan sekarang kalau saya kan menggunakan CBT dengan IBT. Ya, kenapa? Khusus untuk konten Al-Quran hadis itu kan berdekatan juga dengan pembelajaran bahasa Arab. Ya, kenapa? Banyak konten-konten yang pada saat kita ketik secara manual di Arab, setelah masuk di aplikasi itu tidak kompatibel hurufnya, fontnya.
baik Iya, iya. bentuknya, besarnya, akhirnya muncul sandi-sandi, kotak-kotak dan lain sebagainya. Betul, betul. Nah, ada sebuah aplikasi yang berhubungan dengan itu, dan sekarang sementara kita kembangkan di kampus ya, menghadirkan ayat-ayat yang pada saat ditulis manual tapi Tidak muncul berubah. di website ya, muncul di website itu bagus dibaca. Nah, model-model penginputan soal itu ya sudah harus dikembangkan di sekolah ya. Ya, silakan download aplikasi CBT bahasa Arab, IBT bahasa Arab, itu murah meriah itu. Ya, Bapak menyusun soal Al-Quran hadis ya, yang banyak konten Arabnya, bisa memasukkan audio tidak berhubungan lagi dengan internet, karena bisa jadi internet itu terganggu. Kita sudah simpan di server masing-masing, sudah masuk di laptop masing-masing, dan anak-anak sekarang sudah bisa mengakses materi itu lewat HP. HP dulu dilarang di Wahda, tapi sekarang menjadi sebuah kewajiban sebagai perangkat untuk ikut ujian ya. Iya. Ya, ujian berbasis Android. Itu mau tidak mau orang itu meskipun ujian sesudah itu orang cari games. Ya? Nah, kita harus hadirkan tandingannya. Hadirkan tandingannya bagaimana ada kreativitas guru menghadirkan games edukasi yang berhubungan dengan mapel. Iya. Ya kan? Nah, lalu Bapak punya waktu silakan ambil S2 lagi Pak. Insya Allah lulus. Amin, amin, insya Allah. Ya, kita jangan berhenti belajar ya. Seperti itu. Baik, saya kira hal-hal seperti ini sudah, nah ini yang paling terakhir Pak. Ya, Bapak bisa baca ini? Atau yang kanannya saja? Saya baca ini kan Al-Baqarah ya? Oh iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Baik, kalau di ujian-ujian yang menganjurkan, mengharuskan kita membaca berdasarkan apa yang ditulis, maka ada beberapa komponen kata yang Bapak baca itu tidak sesuai yang ditulis. Ya, bacaan yang Bapak lantunkan tadi itu menggunakan qiraah Hafs an Asim. Ya kan? Qiraah Hafs an Asim. Yeah. Tapi kalau ini dia harus menggunakan qiraah Warsh. Maka di ayat ketiga itu dibaca walladzina yu'minuna. Jadi tidak menghentak hamzah di situ, yu'minuna, tapi menggunakan yu'minuna. Karena tidak ada hamzah di situ. Jangan sampai ada guru Al-Quran yang bilang, wah ini Al-Quran salah cetak. Ini beredar yang banyak digunakan di Maroko ini. Ya. Kalau dilihat itu di YouTube, itu namanya Imam Warsh ya. Dengan bacaan Warsh itu muncul itu bacaan-bacaan yang tidak familiar di Indonesia. Solata, waqimus solata dibaca solota. Solo. Ya. Nah, itu perlu latihan, perlu praktek. Apalagi cabang MTQ qiraah sab'ah itu sudah lama diperlombakan. Di Gorontalo. Iya kan? Apalagi di Gorontalo masih kurang peserta, minim peserta. Ya. Oleh karena itu termasuk dari sekolah-sekolah dari Wahda ini kan biasanya mendominasi musabaqah ya yang berkaitan dengan Al-Quran, maka guru Quran hadis terlibat di dalamnya. Oke. Saya kira itu sekedar pesan-pesan
saya terkait dengan masalah yang paling terakhir ini, Pak. Ada 7 hal yang terkait dengan perubahan signifikan antara kurikulum 2013 dengan 2022. Kira-kira Bapak bisa sebutkan nggak? Ada 7 perubahan fundamental terkait dengan kurikulum 2022. Kalau yang saya pahami untuk Ya. Kalau di kurikulum 2022 ini itu penilaian itu disatukan. Apa yang disatukan? Nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Iya. Itu rincian dari model asesmennya. Kalau di istilah KIKD kan ada yang berubah kan? Oh iya, pencantuman 5 item setelah tujuan pembelajaran. Ya, jadi di istilah ada perubahan istilah. Kalau K13 menggunakan istilah KIKD, kalau di K22 menggunakan capaian pembelajaran atau CP. Ya. Ada CP1, CP2 sampai capek itu. Baik. Ada juga yang menantang. Apakah guru Quran hadis itu bisa mengajar TIK? Bisa, Pak. Bisa. Di kurikulum 2022 itu seakan-akan mengakomodir, mengharuskan bahwa guru TIK, ya, atau istilah lain terkait dengan informatika, gitu ya? Iya. Pembelajaran informatika merupakan kewajiban bagi semua guru. Dia background komputer kah, background, semua wajib karena dunia sudah mengharuskan tentang itu. Jangan sampai gaptek. Nah, itu perubahan kedua terkait dengan yang fundamental. Ya, yang lain itu penggabungan IPA dan IPAS, jadi IPA IPS menjadi IPAS. Ya, ada lagi yang terkait dengan model-model pembelajaran toh. Ya, sebenarnya di kurikulum 2023 guru diberikan keleluasan untuk menerapkan model pembelajaran kolaborasi antar mata pelajaran. Bisa jadi Al-Quran hadis dengan bahasa Arab, Al-Quran hadis dengan fikih. Karena banyak bersentuhan Al-Quran hadis dengan IPA, Al-Quran hadis dengan sains dan lain sebagainya. Betul. Orang bicara tentang masalah hukum bacaan, ada hukum yang berkaitan juga dengan fikih. Umpamanya, apakah seorang siswa yang dalam posisi haid bisa membaca Al-Quran? Jawabannya bisa enggak gitu. Apa itu? Reflective thinking, refleksi terhadap kondisi yang ada dan mencari jawaban. Betul. Ya, kalau dia dibatasi tidak boleh, berarti dia terhenti belajar Al-Quran. Ya, maka muncullah ini hukum-hukum fikih yang akan bersentuhan dengan Al-Quran. Ulama ini mengatakan boleh selama alatnya HP, boleh selama umpamanya dalam pembelajaran, boleh selama ayat itu tidak disentuh, boleh selama dia bukan tulisan ayat Al-Quran yang tertulis dalam kertas dan mushaf, sahifah, lembaran. Ya kan? Iya. Berarti ada ya guru reflektif memberikan jawaban terhadap itu. Akan muncul lain. Berarti belajar ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran dalam posisi haid umpamanya, menurut mazhab ini boleh, yang penting boleh HP. Akan terbalik lagi pertanyaan, apakah ayat murattal yang di dalam HP boleh dibawa di WC? Ini kan akan berhubungan lagi dengan karena perkembangan semakin ini jadi ya, maka ini yang maksudnya saya membaca kurikulum 2022 dari aspek itu ya. Meskipun para ahli itu masih debatable, masih diperdebatkan ini. Kedua kurikulum baik aspek positif maupun negatif. Tapi kita sebagai guru mau tidak mau harus ikut koridor ini karena ini
bagian dari pelatihan, bagian dari ikhtiar pemerintah untuk memperbagus model pembelajaran. Saya kira banyak yang ingin saya tanya ke Bapak, tidak dalam rangka menggurui, tapi dalam rangka share bahwa posisi kita sebagai guru ini berbeda dengan kami belajar dulu. Bapak akan menghadapi sebuah kelompok pelajar yang mungkin mereka lebih hebat. Ya, dengan adanya kemudahan mengakses informasi, kita sekarang belajar teori tentang mat, ya, tentang mat asli, mat far'i. Anak-anak di rumah itu sudah langsung dengan laptop, dengan HP, download langsung materi, langsung dari Saudi bisa, dari Mesir bisa. Yang pada saat dia masuk dalam kelas, dia akan berkata, wah tadi malam ini saya sudah pelajari sebenarnya. Bahkan bisa jadi guru itu dikritisi, bukan begitu kata Syekh, dia mengatakan begini, sesuai yang saya tonton begini Ustaz. Salah Ustaz punya bacaan idgham itu, ikhfa hakikinya kurang, ikhfa tidak tepat. Ya. Kayak perlu persiapan, ya, perlu persiapan, dan teman-teman semua sebenarnya kita menguji ujian komprehensif itu dalam rangka memberikan penguatan-penguatan bahwa harus ada yang dipelajari, harus ada yang dikembangkan, dan masih banyak yang belum kita ketahui. Benar. Baik, apalagi terkait dengan masalah, mungkin ini pernah kita pelajari tapi sudah lupa. Karena waman nu'ammirhu nunaqishu Fi khalqi. Ya, kalau yang dipanjangkan umurnya, pasti bentuk fisiknya tidak sempurna lagi. Ya, S1 kita kan 10 tahun yang lalu, umpamanya 5 tahun yang lalu. Jadi memori kita itu beda-beda. Ya, baik. Saya kira cukup. Ya, sudah masuk jam 10 ini masih tiga orang kayaknya ini sampai sahur ini, Ibu Nur. So, banyak yang saya dapat dari Tipak malam ini, luar biasa sekali ya, yang ayat-ayat tadi dan membuat kita lebih banyak lagi ini, karena memang gengsi juga bagi seorang guru pada saat ditanya oleh siswa, kemudian jawaban kita hanya wallahu alam, wallahu alam. Wallahu alam bi muradihi bidzalik. Itu kayak tafsir qadimah, itu tafsir tempo dulu. Sekarang orang sudah mulai mengorek tentang apa hikmah. Itu yang disebut dengan metakognisi. Ya, metakognisi itu dia memberikan pendekatan bagaimana, kenapa ada huruf bacaan alif lam mim. Kenapa di alif lam mim itu tidak ada terjemahannya? Sudah ke sana ini orang mencari. Maka fikih itu membatasi, fikih tafsir itu membatasi, jangan sampai guru salah menjelaskan, guru tidak memberikan ruang untuk memberikan jawaban-jawaban alternatif menurut kitab ini begini penjelasannya. Karena kita bukan mufassir. Ya toh, tapi geliat siswa itu diantarkan ke sana supaya mendapatkan apa yang disebut dengan critical thinking, reflective thinking, ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan kerangka dasar berpikir kritis, gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Jasril, semoga sehat, afiat, amin. Dan kita saling mendoakan, saling mensupport. Terima kasih Bapak sudah live, dan kita lanjut ke peserta selanjutnya. Siap. Terima kasih Pak. Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.